Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Salsa. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama yang dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu ya anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku. Amin. Kemudian setelah kalian melihat video pembelajaran ini, Ibu harap kalian itu melakukan absensi atau presensi di grup WA ya, dengan menuliskan nama dan nomor absen. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Kemudian sebelumnya kita lihat dulu yang ada di PowerPoint Ibu. Ada gambar makanan yang banyak. Pasti kalian pengen ya, pasti kalian ngiler kan ya. Kemudian juga sebelum kita memutuskan untuk memilih makanan dan minuman yang akan kita konsumsi itu, sebaiknya kita itu terlebih dahulu mengecek kehalalannya. Kemudian makanan itu halal atau tidak. Terlebih lagi pada pandemi COVID ini ya anak-anakku sekalian, kita itu harus pintar-pintar memilih dan memilah makanan dan minuman yang halal dan juga baik untuk kesehatan kita, agar kita terhindar dari virus. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung masuk pada materi inti. Yang pertama itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Untuk anak-anakku sekalian mohon diperhatikan untuk dibuka dulu bukunya, kemudian juga disimak penjelasan dari ibu ya anak-anakku. Selanjutnya marilah kita membaca Quran Surat Al-Baqarah ini secara bersama-sama, yang dimulai dari bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Setelah membaca dan melafalkan Quran Surat Al-Baqarah ini, marilah kita untuk mengartikan perkata atau mufradatkan ya anak-anakku sekalian. Langsung saja, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, kalian makanlah, mimma, dari apa yang, fil ardi, yang di bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti, khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, innahu, sesungguhnya, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Selanjutnya, innama ya'murukum, sesungguhnya hanyalah ia menyuruh kalian, bis-su'i, kepada kejahatan, wal fahsya'i, dan kekejian, wa an taqulu, dan agar kalian mengatakan, alallahi, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ibu akan menjelaskan mengenai
isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu isi kandungannya apa? Ya, jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu makanan yang halal? Ya, jadi makanan yang halal itu makanan yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, baik dari segi zatnya maupun dari segi hakikatnya. Kemudian ada 3 kriteria makanan atau minuman yang halal. Yang pertama apa? Yang pertama itu makanan atau minuman yang halal dari segi zatnya. Maksudnya gimana ini anak-anak? Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Ya, jadi makanan itu yang bendanya jelas, kemudian baik, kemudian bermanfaat bagi kesehatan tubuh, kemudian tidak merusak tubuh, tidak mengotori akal pikiran, kemudian juga tidak menjijikkan. Contoh dari makanan halal dari segi zatnya ini apa anak-anakku sekalian? Ya, jadi contohnya itu seperti ayam, kemudian sapi, kemudian kambing, domba, kemudian juga ada unta. Selanjutnya yang kedua, itu halal dari cara memprosesnya. Maksudnya, jadi makanan ini berasal dari hewan yang halal yang kemudian harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama atau mengucap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa anak-anak? Halal dari cara memperolehnya. Jadi makanan ini diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan atau sesuai dengan ketentuan dari syara Islam. Jadi makanan ini itu harus milik sendiri atau memiliki izin dari pemiliknya untuk dikonsumsinya. Contoh dari makanan yang halal dari cara memperolehnya ini apa anak-anakku? Ya, jadi contohnya misalnya ini ya, makanan itu hasil dari bercocok tanam itu halal, kemudian makanan dari hasil bekerja itu juga halal dan sebagainya, masih banyak lain juga. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 169. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 169 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan, kemudian perbuatan keji, kemudian juga perbuatan mungkar. Jadi setan ini tidak rela apabila ada manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 169 ini sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 168, yang dimana manusia itu dibujuk dalam hal makanan ya anak-anakku, baik dengan cara mendapatkannya maupun mengkonsumsinya ya anak-anakku. Jadi semua itu terlihat enak agar manusia itu terperangkap dalam jebakan keji setan yang sangat menjerumuskan. Jadi dan kemudian pada puncaknya itu manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Selanjutnya materi yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Untuk anak-anakku silahkan disimak dan juga tetap dibuka ya bukunya anak-anakku sekalian. Marilah kita membaca secara bersama-sama yang dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah
famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita artikan perkata atau mufradatkan dulu ya anak-anakku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ulu, kalian makanlah, min thayyibati, dari yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami anugerahkan kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian, lillahi, kepada Allah, in kuntum, jika kalian, iyahu, hanya kepadanya, ta'budun, kalian menyembah. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama, sesungguhnya hanyalah dia mengharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitata, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhilla bih, dan apa yang disembelih, li ghairillah, untuk selain Allah. Famanid durra, maka siapa yang terpaksa memakan, ghairu bagin, tanpa keinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma, maka tiada dosa, alaih, atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah 172 dan 173. Untuk anak-anakku sekalian, bukunya tetap dibuka dan juga disimak ya penjelasan dari Ibu. Langsung saja, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang di awal tadi, bahwasanya Allah itu memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Tetapi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyerukan perintahnya itu hanya kepada orang-orang yang beriman ya anak-anakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu juga menyuruh orang-orang yang beriman itu agar selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka itu benar-benar beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 173 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan. Anak-anak ada yang tahu makanan yang diharamkan itu apa saja jenisnya? Ya, jadi di antara lain itu ada bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian juga binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama kita bahas bangkai dulu ya anak-anak. Anak-anak ada yang tahu apa itu bangkai? Ya, jadi bangkai itu merupakan binatang bernyawa yang kemudian mati, yang matinya itu tidak disembelih terlebih dahulu ya anak-anakku. Jadi mungkin matinya itu karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, maupun sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan binatang itu meninggal. Kemudian semua bangkai itu diharamkan kecuali ada 2 bangkai yang dihalalkan. Apa saja anak-anak ada yang tahu? Ya, jadi bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian selanjutnya daging babi ya anak-anak. Anak-anak ada yang tahu apa itu hikmah diharamkannya kita mengkonsumsi daging babi? Ya, jadi hikmah kita diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi ini antara lain kita itu terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Kenapa anak-anak? Karena daging babi itu merupakan binatang yang sangat jorok dan kotor ya anak-anakku. Maka orang-orang yang beriman itu tentunya akan terhindar dari
jenis-jenis makanan yang haram tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ada 2. Yang pertama menjawab soal. Soalnya ada 2. Yang soal pertama itu menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Soal yang kedua, identifikasi makanan yang halal dan baik yang cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini makanan halal dan baik. Jadi soal 2 ini dituliskan dan dikumpulkan di komentar YouTube saya ya. Kemudian juga Ibu harapkan kepada anak-anak sekalian agar anak-anak itu bisa menghafal Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang nantinya itu hafalannya melalui video call WhatsApp ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.